Komunikasi yang kurang lancar antara dirinya dan sang istri diakui Abin menjadi akar dari persoalan yang mereka hadapi selama ini. Sejauh itu hubungannya dengan Novia lancar-lancar saja. Ia tidak menyangka kalau persoalan yang dianggapnya biasa itu berakhir dengan gugatan cerai. Sebenarnya emang satu kurang kita ketemu itu aja. Jadi ya kalau kita ketemu mungkin saat kita dua-duanya lagi capek, jadi saat ngomong sedikit pun bisa jadi yang salah. Jadi kalau kita lagi enak pun. Persoalan hak perwalian anak dan pembagian harta gonogini antara Ari Sigit dengan mantan istrinya Maya Virantinur yang tak kunjung usai tidak menjadi penghalang bagi Ari Sigit untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan bintang sinetron Rika Kalebaut ke jenjang pernikahan. Kabarnya kalau tidak ada aral melintang, dua insan berbeda keyakinan namun satu tujuan ini akan segera melangsungkan pesta pernikahan pada tanggal 17 Agustus nanti di Taman Mini Indonesia Indah. Hingga saat ini kami belum berhasil menghubungi Rika Kalebaut dan Ari Sigit untuk menanyakan kabar bahagia itu. Menurut beberapa sumber yang berhasil kami hubungi, keduanya tengah sibuk mempersiapkan diri menyambut hari bahagia itu. Pemirsa, janda cantik Paramitha Rusady hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-37 tahun. Pertambahan umur ini disyukurinya dengan mengadakan acara bakti sosial bersama dengan ulang tahun Yayasan Garuda Nusantara milik kakaknya Uli Sigar. Mari kita simak wawancaranya dalam tayangan berikut ini. Hari ini tepatnya tanggal 11 Agustus, Paramitha Rusady merayakan hari ulang tahunnya yang ke-37. Tidak ada perayaan meriah layaknya pesta ulang tahun selebritis. Adi Uli Sigar Rusady itu merayakan pertambahan umurnya hari Minggu kemarin dengan berkegiatan sosial. Bersama sang kakak, ia mengunjungi panti asuhan di kawasan Citayam, Depok. Panggung berukuran kecil sengaja dibangun sebagai tempatnya menghibur anak-anak yatim piatu dan masyarakat sekitar yang terlihat begitu bergembira menyambut kehadiran Paramitha Rusady dan Primus Yustisio sekaligus perayaan ulang tahun ke-25 Yayasan Garuda Nusantara milik Uli Sigar Rusady. Tahu-tahu ini kejutan. Saya juga ini banget bahagia, tapi bahagia sekali. Inilah satu anugerah ya. Bayangkan tiba-tiba saya didoakan sama segenap dari panti asuhan dan masyarakat yang juga mendoakan saya dengan tulus. Tidak banyak yang ia harapkan di usianya yang semakin matang itu selain keinginan untuk mengabdikan diri pada kegiatan sosial. Sekarang ini kalau saya pikir kemarin-kemarin kan saya syuting, itu waktu saya habis terbuang untuk hal-hal yang hanya menyangkut dengan diri saya sendiri gitu. Lalu secara tidak langsung juga jadi kurang waktu saya untuk bisa berbagi rasa, untuk kadang-kadang jangankan begini ya, untuk ketemu keluarga aja susah ya. Di usianya yang ke-37, mantan istri bintang sinetron Gunawan ini tetap terlihat segar dan cantik. Yang semakin membuat penasaran, siapakah pendampingnya saat ini? Seperti biasa, Mita menjawabnya singkat saja. Pokoknya gini loh, saya tuh kan janji kalau misalnya nanti ada sesuatu yang begitu membahagiakan dalam hidup saya, pasti saya akan bagi semua kepada wartawan. Jadi saya inginnya bukan menjadi sesuatu yang ditutupi atau dirahasiakan gitu ya, karena buat saya juga sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Jadi ya begitu aja dulu sementara. Tak pernah terbersit dalam benak Novia Ardana, nasib perkawinannya hanya bertahan sebentar. Walaupun sudah berbagai cara ditempuh untuk menyelamatkan perkawinan, namun kata cerai adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Setelah mengungkapkan keretakan dalam rumah tangganya beberapa waktu lalu, Novia Ardana dan Muhammad Bintang atau Abin terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rabu kemarin, proses perceraian Novia dan Abin mulai disidangkan. Seperti biasa, pada persidangan pertama itu, majelis hakim masih mengupayakan jalan damai atas kemelut rumah tangga yang mereka hadapi. Tapi sepertinya keputusan Novia untuk menggugat cerai tidak dapat ditawar lagi. Berbeda dengan Abin yang masih mengharapkan keutuhan rumah tangganya yang baru dibina selama 2,5 tahun. Ya, aku jawab aku mau pisah. Abin jawab enggak, jadi disuruh dipikirin lagi. Ya, yang pastinya ada masalah, cuma mungkin membuat aku udah nggak bisa terima aja. Kehadiran anak membuat keinginan Abin untuk tetap bersatu semakin kuat. Baginya tidak ada satu rumah tangga pun yang tidak pernah mengalami persoalan. Begitu juga dengan rumah tangganya. Sebelumnya saya dengar kayak gitu aja saya sedih gitu. Kenapa sih, buat apa gitu? Kita udah punya anak semua, udah ada. Kita sekarang nyari apa?
nyari buat ngidupin istri, anak, semua buat keluarga yang terutama kan. Ntar selebihnya kita ada lebih buat orang tua boleh, buat yang lain boleh. Pasti anak jadi pertimbangan, cuma buat saya kalau dijalanin nantinya jadi nggak enakan. Mendingan saya pilih pisah, karena kalau pisah pun Yasmin pun masih punya bapak dan masih punya ibu. Komunikasi yang kurang lancar antara dirinya dan sang istri diakui Abin menjadi akar dari persoalan yang mereka hadapi selama ini. Sejauh itu hubungannya dengan Novia lancar-lancar saja. Ia tidak menyangka kalau persoalan yang dianggapnya biasa itu berakhir dengan gugatan cerai. Sebenarnya emang satu kurang kita ketemu itu aja. Jadi ya kalau kita ketemu mungkin saat kita dua-duanya lagi capek, jadi saat ngomong sedikit pun bisa jadi yang salah. Jadi kalau kita lagi enak pun kita tuh enak di rumah tawa-tawa gitu biasa. Saya kebanyakan keluar, Novi juga syuting sampai malam gitu, ketemu kita sama-sama capek. Jadi sesuatu yang kita omongin tuh pasti kok nggak enak gitu. Jadi kalau lagi suasana enak kan enak. Ada hal yang aku nggak bisa terima gitu, cuma ya memang itu suatu kesalahan yang memang harus dimaafin, tapi kan bukan berarti harus diterima. Gitu aja. Berat buat aku ngambil keputusan ini, kayak aku juga masih sayang sama Mas Abin, cuma Tidak hanya Abin, yang paling terpukul akibat persoalan ini adalah kedua orang tuanya. Dalam waktu yang bersamaan, pasangan Herkusuma dengan Dina Lorenza yang merupakan adik kandung Abin mengalami persoalan serupa. Buat kedua orang tua saya itu suka pukulan yang berat ya. Jadi dia udah lepas guys, usahakan Bin, jangan. Kalau saya lihat Heru juga mungkin nggak mau kalau dicerai. Meski persidangan telah digelar, upaya untuk mempertahankan rumah tangganya tidak pernah surut ia lakukan. Kalau saja keduanya bisa duduk bersama dan mencari titik terang dari kemelut yang mereka hadapi, Abin berharap perpisahan ini tidak akan terjadi. Oh saya nggak akan menghalangi karena saya yang digugat ya. Jadi dia maunya ini saya ikutin aja. Cuman kalau menurut saya nggak mau cerai itu nggak ada. Dan dalam keluarga saya juga nggak ada itu cerai-cerai itu. Ya saya ngobrol sama Heru gitu ya. Kadang kita mikir apa sih salahnya itu. Kan semua masalah tuh pasti ada. Nggak usah sama kakak adik aja kita ada masalah, dan apalagi sama orang lain. Tuh, jadi ya semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya kalau kita mau kan. kalau aku punya keinginan seperti ini, Abin punya keinginan itu kan itu hak masing-masing. Cuma kan semuanya itu ada jalannya juga lewat. Halnya sangat prinsip dan itu aku nggak bisa terima. Udah itu aja, aku udah nggak mau ngomong apa-apa lagi. Cerita cinta juga dialami oleh vokalis Ada Band Doni yang kabarnya tengah berpacaran dengan Rahma Azhari. Sempat dikabarkan menjalin asmara dengan salah satu putra Wapres Hamzahas, kini bintang sinetron Rahma Azhari dikabarkan tengah berhubungan dekat dengan Doni Sibarani, vokalis grup musik Ada Band. Kabar yang beredar menyebutkan, kedekatan Doni dengan adik kandung Ayu dan Sarah Azhari ini tidak main-main. Doni kabarnya seringkali terlihat menyambangi lokasi syuting tempat Rahma bekerja. Cuman kenal biasa gitu aja, saya pernah dikenalkan teman saya gitu. Tapi nggak deket-deket banget. Syuting di studio, maksudnya studio Ada Band. Nggak bilang-bilang. Enggak. Saya juga nggak tahu syutingnya di mana, saya nggak tahu. Aku sama Doni itu cuma temen gitu. Aku dulu suka nongkrong, suka main-main, kadang suka ya jalan bareng gitu sama ya anak-anak ya enggak sih, cuma Rama aja, drummer ya. Terus udah gitu ya udah cuma kenalan gitu-gitu aja, makanya aku kaget. Menurut Doni, ia memang pernah bertemu dengan Rahma di sebuah acara. Ketika itulah teman Doni yang juga teman Rahma mengenalkan mereka berdua. Sejak saat itu, Doni mengaku dirinya dan Rahma tidak pernah lagi bertemu. Saya ketemu dua kali. Waktu itu saya lagi ngadirin dia ada acara gitu ya, pas dia juga ada, udah kita yang dapat tangan, gimana gitu aja. Iya dikenalin pas lagi ini, kenalin nih Doni, ini gini segala macam. Ya udah aku dikenalin. Kalau mama ketemu di luar gitu, paling say hi, Doni apa kabar, gitu-gitu aja. Yang baik, udah gitu udah dia kemana aku kemana gitu, yang temen-temennya masing-masing gitu loh. Tapi kalau ketemu ya say hi. Kabar yang beredar, Rahma selalu hadir di setiap konser Ada Band. Benar begitu Rahma? Enggak, belum sempet aku sebenarnya sih. Pas kemarin juga aku pas lagi di salon, Ada Band lagi sound check atau apa gitu. Cuman ya aku nggak bisa datang karena aku cuma lagi di salon. Cuma ya udah good luck buat ntar malam atau gimana. Cuma gitu-gitu aja ya, namanya temen, gimana sih. Meski hanya pertemuan singkat, namun ingatan akan Rahma Azhari yang menarik masih membekas di benak Doni. Begitu juga dengan Rahma. Di matanya Doni adalah lelaki yang baik. Doni orangnya baik orangnya sopan gitu, yang diem gitu, lugu, tapi ya baik anaknya.
Untuk saat ini, baik Doni maupun Rahma mengaku hubungan mereka baru sebatas teman saja. Aku berteman aja. Aku lebih seneng berteman. Bisa lebih apa sih last forever, bisa lebih lama gitu. Berteman aja, yang penting seneng, nggak kesepian gitu. Kalau mau ke rumah ada yang datang gitu, nonton bareng-bareng, jalan bareng-bareng gitu sama temen-temen.